Iya, Yesus palsu atau Yesus asli? Bukan, kamu tahu silogisme tidak? Mulai dia. Inilah bukti kalau Anda itu menyembah iblis, menyembah setan. Kenapa? Anda memperjuangkan mulut Anda dipegang sama setan supaya Anda tidak membocorkan kalau yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus palsu. Ini baru narasi-narasi sederhana ya, cuma ya. Justru saya narasinya sederhana. Anda tak sanggup jawab, Saudara Yusuf. Ini baru sederhana. Ini pernyataan yang sangat sederhana. Ketika ada penyesat datang kepada Anda mengaku namanya Yesus, pernyataan saya jelas. Apakah ini Yesus asli atau Yesus palsu? Oke, makanya itu dijelaskan gini. Apa? Coba kita bangun itu ya. Apalagi? Silogisme yang benar ya. Ketika Yesus mengatakan ada penyesat yang menggunakan namaku, berarti ketika ada orang yang menggunakan nama Yesus itu dan menyesat, itu artinya dia penyesat. Nah, pertanyaannya, oke, dia penyesat. Oke. Dia adalah penyesat. Pertanyaan saya, penyesat ini menggunakan namanya Yesus. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, penyesat ini Yesus asli atau Yesus palsu? Kok penyesat itu Yesus asli atau Yesus palsu? Kan dia mengaku Yesus. Jika ada pernyataan awal, contoh, jika ada pernyataan awal bahwa ada Matius 24, Matius 24 nomor 24. Itu jelas diterangkan di dalam kitabmu sendiri. Jelas ada Yesus palsu kok tertulis di situ. Anda pura-pura nggak mau tahu. Yesus palsu itu saya mau tanya tadi. Mesias palsu. Mesias palsu. Sebab akan datang Mesias palsu. Ini ada dalilnya. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Apa itu maksudnya? Yesus palsu. Anda tertawa. Anda tertawa. Masa itu sekarang sederhana. Oke, baik. Teman-teman yang 3.000 orang lebih ini pasti sudah paham. Maksud Saudara Yusuf ini adalah menyembunyikan identitas Lucifer. Sekarang saya naikkan levelnya. Menurut Yesus, dengar Bang, dengar. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus kemudian itu adalah Yesus atau roh kebenaran? Jawab. Menurut Yesus, ayat yang mana? Nah, yang datang setelahku, Yohanes 16 nomor 7. Oke, saya juga menggunakan ayat juga bahwa Yesus mengatakan di dalam Matius bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Ya para siapa? Pendengarnya, para murid. Para siapa? Muridnya di sini siapa? Muridnya di sini siapa? Yahudi atau Kristen? Memangnya waktu itu Kristen ini dikenalkan untuk nama kelompok yang sudah berkembang itu. Berkembang. Jadi kapan berkembang? Kristen itu muncul nanti 20 tahun setelah Yesus itu ada. Iya, saya ulang pertanyaannya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Jangan sampai gagal Anda. Jangan sampai Anda gagal lagi untuk menjawab dengan jujur. Sekarang saya tanya kepada saudara. Menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, yang datang kepadanya, kepada muridnya itu roh kebenaran atau Yesus itu sendiri? Datang kepada siapa? Kan kamu katakan, saya bilang pakai ayat ketika dikatakan Yohanes 17 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7 adalah benar apa yang engkau katakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku Yesus tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, setelah Yesus pergi, yang datang setelah Yesus siapa? Roh Kudus, roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang datang mengaku Yesus ini siapa? Yang mengaku Yesus? Ya, siapa? Kepada Paulus ini siapa? Yang kepada Paulus? Yesus Kristus. Nah, katanya yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Kamu nggak baca ayat yang lain bahwa aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kamu di situ Paulus atau murid-muridnya? Ya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Memang muridnya sampai akhir zaman.
Logika. Berarti dia bicara kepada siapa? Dengarkan saya. Iya, Kalaupun dengar. Kalaupun kemudian orang yang hidup sesama Yesus dan adalah murid Yesus masih hidup sampai hari ini, maka mereka akan mendengarkan dan Yesus akan selalu bersama dengan mereka. Apa itu? Yesus adalah Rasulullah. Yesus adalah utusan Allah. Mana ada pernah Yesus itu Rasul Allah? Oke. Saya kasih dalil. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, Anda bisa baca? Silakan baca. Oke. Supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapak. Ini gimana? Ini sudah gila atau bagaimana nih, teman-teman? Mau diteruskan atau mau berdiskusi sama orang gila? Itu gini, kamu saya tahu IC-nya kena ini ini sudah gila atau bagaimana ini? Mau diturunkan, turunkan aja. Begini, kamu sampai pakai kepada orang Indonesia itu Alkitab kami loh, jangan kau suka. Ini nih, tetapi supaya dunia tahu. Itu yang benar, bukan kepada kamu Indonesia, itu yang saya protes. Coba. Berarti dunia Indonesia bukan ada di dunia rupanya. Ini dosen geografi juga ini. Gini. Mulut yang jujur menandakan hati yang bersih. Ini guru geografi yang lebih error lagi kayaknya dari dosen saya yang kemarin. Nggak apa, geografi blong nggak apa-apa, yang penting hati saya itu bersih. Ini dikatakan supaya dunia tahu, Indonesia termasuk. Dilebih-lebihkan. Indonesia termasuk makanya tidak? Itu nalar kamu belum sampai. Indonesia termasuk tidak? Ya termaksud lah. Pintar. Bukan di situ. Cerdas. Bukan berarti ayat di situ bicara cerdas dia kepada kamu orang Indonesia. Cerdas, pintar dia. Aduh, nalar seperti ini. Supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu. Aduh. Betul? Kasihan. Betul? Kasihan kamu nih, kasihan. Betul tidak nih yang saya katakan? Ya silakan saja, itu Alkitab orang. Supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Mana perintahnya Tuhan kepada Yesus agar Yesus memerintahkan orang Indonesia mempertuhankan dan menyetarakan dirinya dengan Tuhan yang ada di langit? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak, berarti Anda adalah penyembah Lucifer yang ingin menyamakan Lucifer dengan Elohim atau Tuhan pencipta alam semesta. Ingat pesan Yesus kepada muridnya, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Al-Quran pun menyatakan hal yang sama. Iyad'una min dunillah illa inatha min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah hanyalah setan yang durhaka. Yesus juga mengatakan begitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau menjadikan iblis ini sebagai panduan apa yang Anda lakukan di atas muka bumi. Itu pengakuan Yesus. Sekarang sekarang apakah Anda percaya? Tunggu. Apakah Anda percaya dulu kamu bahwa Yesus katakan buktikan? Apakah Saya mau Anda buktikan percaya? ini, kamu tanya apakah yang Anda lain. percaya bahwa Yesus ini memberi pesan kepada pengikutnya akan muncul Yesus palsu? Silakan. Aduh. Saya jawab dulu yang tadi. Yesus palsu belum selesai loh. Kepada saya. Yesus mengaku akan muncul Mesias palsu. Betul? Gini, saya mau buktikan ketika kamu mengatakan aduh. Ini level 2 Anda nggak bisa. Saya turunkan levelnya. Saudara Yusuf, saya turunkan levelnya supaya nggak terlalu berat. Coba Anda buktikan kepada saya ketika malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kamu ini hanya mau bertanya atau apa? Orang mau diturunkan levelnya karena dua pernyataan saya mau jawab pertanyaan levelnya kamu tadi. Sudah rendah, tak sanggup Anda jawab. Maka kita turunkan levelnya. Coba kamu Anda buktikan. Waktu untuk menjawab. Coba Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Kasih saya bukti otentik, silakan. Jadi dia mengatakan aku adalah Yesus yang kamu aniaya, itu bukan bukti otentik.
Loh, itu cuma Jadi suara. bukti apa lagi? Itu suara yang bertentangan dengan ucapan Yesus. Saya bukan bicara itu. Saya bicara mengatakan Alkitab itu. Saya mengatakan Yesus berkata, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Berarti Kenapa yang datang justru adalah Yesus? Ayo. Begini, nalar kamu ini mesti mau diperbaiki. Ketika kamu mengatakan bukti otentik, saya ulang lagi. Ini saja coba mau Anda buktikan. Coba Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukti. Iya, makanya itu saya katakan. Pertanyaan itu saja mau diajari. Bahwa ketika kamu mau menanyakan bukti otentik, berarti saya menghadirkan apa yang ada. Ya, silakan Anda buktikan. Sekarang yang ada adalah Alkitab. Ya, sekarang Ketika Anda buktikan bukan berdasarkan apa yang tertulis, tetapi Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Aduh, kasihan sekali. Anda yang kasihan. Bertanya saja mesti diarahkan. Ya, karena Anda tidak bisa menjawab. Gini, ayo. Karena pertanyaan kamu buktikan secara data yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Jadi saya katakan Alkitab itu apa? Itu bukan bukti otentik, itu bukti apa? Saya minta membuktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukti tafsiran, ketika kamu katakan penafsiran atas ayat itu beda dengan bukti otentik. Aduh, ini saya lihat. Ini mana buktikan? Buktikan, jangan cuma celote aja. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus. Buktikan. Jadi di Alkitab itu apa? Dikatakan. Ya mana? Buktikan mana? Kalau itu adalah Yesus. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Mana? Ya itu apa yang kamu baca tadi itu apa? Itu bukan bukti. Mana? Hanya suara. Siapakah engkau Tuhan? Berarti kamu tidak tahu bedakan tentang penafsiran atas itu dengan siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Habis itu percaya kalau itu Yesus. Bagaimana kalau itu adalah Mesias palsu? Bagaimana kalau yang datang mengaku itu Mesias palsu? Gini, dengar dulu Suma. Kalau mau bicara tentang penafsiran, kita bicara penafsiran. Saya tidak berbicara tafsir. Saya tidak minta Anda mentafsirkan. Saya minta Anda membuktikan kalau itu adalah Yesus asli. Silakan. Jadi yang kamu katakan tadi itu hanya suara, itu bukan tafsiran. Loh, kan itu cuma suara. Itu tafsiran kamu. Dalilnya sangat jelas di Kisah Para Rasul 22 nomor 78 nomor 9. Otentiknya bahwa itulah Yesus Kristus. Mulai. Apa bukti otentik yang Anda bisa katakan bahwa itu adalah Yesus? Alkitab itu. Apa? Alkitab itu menuliskan itulah Yesus. Apa? Mana buktinya itu adalah Yesus? Sementara itu hanya suara. Mereka menyertai aku. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara Dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Ini juga kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 9. Lucifernya ketawa, teman-teman. Bisa bedakan pertanyaan sendiri atau tidak pun masih bingung. Aduh. Saya minta bukti otentik. Mana buktinya kalau suara itu adalah Yesus? Mana buktinya kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Mana tafsiran, mana bukti otentik? Ini tidak berbicara mengenai tafsir. Ini tertulis di kitab saudara, di Kisah Para Rasul 9, ada suara yang datang mengaku Yesus. Artinya itu buktinya, bukti otentiknya itu ya Alkitab itu yang ada letter. Suara kan? Tertulis di situ. Itu ada suara kan? Buktikan bahwa suara itu adalah Yesus. Buktikan bahwa suara itu adalah Yesus. Itulah buktinya. Buktikan bahwa suara itu adalah Yesus. Yang tulisnya juga orang Kristen, Lukas, yang teman ya, buktikan kalau itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus, memang itu Yesus. Jadi buktikan kalau itu adalah Yesus. Jadi itu siapa? Suara siapa? Loh, suara itu mengaku aku Yesus. Buktikan kalau itu benar-benar Yesus. Aduh. Di mana saya pun Saudara Yusuf.
Saudara Yusuf, Ya, ketika Anda mendengarkan kemudian suara, ya, Anda tidak melihat, makhluknya, kemudian ada suara mengatakan, akulah bom-bom, tapi Anda tidak melihat oknumnya. Apakah Anda seketika itu mengatakan itu adalah bom-bom? Naikkan sedikit logikamu baru bicara. Oke. Udah, turunin. Ini Dia sudah ini ampun dia. aneh. Masa yang disengketakan dijadikan alat bukti ini gimana ceritanya Pak Yusuf? Jangan yang disengketakan itu jadi alat bukti, gimana sih? Dia sudah kelabangkan, tidak bisa lagi. Dia sudah angkat tangan, makanya dia hanya mencari cara untuk mengelak. Gimana caranya menghindar? Biarkanlah netizen yang menilai. Lihatlah saudara-saudara Kristenku, ya. Dia adalah Katolik yang kuat, tapi jadi bulan-bulanan. Babak belur, tidak bisa tak berdaya kemudian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi. Taruh dulu. Saya adalah April. Pak Rinto, apa yang Desugi percaya? Aku mau minta ini loh, uploadkan dulu ke YouTube debat Jumat tadi sama siapa loh, si anak Batak itu. Ketinggalan aku tadi. Kenapa Pak Rinto? Ada topik baru, silakan. Bukan, tadi kan Bang Juma debat sama si anak Batak. Nah ya terus. Jadi aku ketinggalan nggak terakhirnya. Ada di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli Mambas. Kenapa? Ada di YouTube saya, ada di YouTube yang lainnya mungkin juga ada. Di YouTube Saya juga ada. Ya, terus Pak Rinto di Tapi sini mau saya udah ngapain? terlambat. Ya Bang? Pak Rinto di sini mau ngapain? Mau minta itu aja, mau nonton yang tadi aku loh. Oh, menonton yang tadi. Zulkifli Mambas official ada. Ada di situ. Beli Mabas official ya. Iya betul. Itu tadi ada yang menggelikan, itu anak Batak itu menurut saya menggelikan. Ditanya original tag-nya bagaimana? Bahasa Indonesianya diterjemahkan ke Ibrani, kan ngawur. Seharusnya bahasa Ibrani-nya diterjemahkan ke bahasa Indonesia baru bener. Ini enggak. Aku tadi lucunya Bang Indi kan masalah itu aja ya, masalah pengeluaran sperma tadi. Ya, ini Pak Rinto ini Muslim apa Kristen Pak Rinto? Siapa? Anda. Alhamdulillah Muslim aku Bang. Oh ya udah cukup ya Bang ya. Kita terus dulu ya. Terima kasih Pak Lolon. Silakan Pak Lolon. Ada tanggapan tadi Pak Lolon? Bentar, ya. Silakan Pak Lolon. Pak Lolon ketiduran katanya di bangunan nih. Oh, ini kadang lucu-lucu memang. Alat bukti apa yang dipersengketakan dijadikan alat bukti. Aduh, parah ini. Aturan harus ada bukti pendukung seperti itu. Nah, gimana? Silakan Pak Lolon. Ya apa yang mau diceritain? Mau belajar dia. Gedein suaranya dulu Pak. Ya apa yang mau diceritain? Halo. Sebentar ya Pak Ibrani ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Lolon? Lagi artinya saya cuma mendengar. Saya cuma mendengar. Oh mendengarkan saja ya udah. Pak Ibrani silakan. Kalau mendengar yang mending di bawah lah, ngapain di atas? Kalau nggak ikut Ibrani silakan. Halo. Ibrani monitor. Ibrani. Ya udah, Pak Ibrani. Lolon aja tuh. Lanjut Pak Lolon. Pak Lolon monitor Pak Lolon. Iya ya monitor tapi nanti. Nah. Kita gaskan satu sesi Pak Lolon. Ya apa-apa yang menjadi ini apa menjadi topik lagi pembicaraan. Atau mau Ini loh dilanjut Pak aja? Juma, Bang Juma, ini Pak Lolon ini katanya mengikuti ajaran Yesus, tapi tidak satu pun diikuti gitu loh. Itu tadi tuh. Gimana tuh? Itu dia, mana itu Bang? Halo? Halo, Ya. Lagi di mana? Mama. Dia lagi di rumah ini. Di rumah. Iya, lagi di rumah ini. Udah makan Bang?
baru selesai nih. Makan apa? Ya tentu makan nasi toh. Iya. Nah, Iya. Lanjut Bang, lanjut. Kita bahas apa ini? Ya saya sendiri apa yang mau dibahas ya? Yang tadi mungkin bisa Bang dilanjutkan? Oh yang Menepis. tadi itu masalah Yesus palsu ya? Iya. Untuk menepis kemudian apa yang Al-Quran katakan bahwa saudara Kristen itu adalah menyembah iblis. Saya kira itu relatif juga untuk dikatakan itu sudah diklaim bahwa dia menyembah iblis. Karena ya menurut saya ini Yesus yang saya sembah sekarang adalah yang ada di dalam Alkitab. Ya. Oke. Saya menghargai itu Bang. Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Berarti memang ada di antara makhluk bernama manusia di atas muka bumi ini menyembah setan. Itu juga Yesus katakan dan akui. Yohanes 8:44. Iblislah, setanlah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran juga mengatakan demikian. Dalam surah Yasin ayat 60. Begitu juga dalam Al-Quran surah An-Nisa. Wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Nah, sekarang kalau yang saudara sembah ini bukan setan, coba saudara buktikan bahwa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah benar-benar anak Maria. Bagaimana? Maksud saya begini ya, artinya itu yang betul itu yang disampaikan tadi dan ada di dalam Alkitab seperti itu. Iya. Jadi yang datang kepada Paulus itu yang menyatakan bahwa aku inilah yang engkau aniaya. Ya, itu siapa itu Bang? Ya, jadi maksudnya itu roh kebenaran dalam diri Yesus yang datang. Bagaimana yang dijanjikan bahwa aku akan roh menyertai kamu seperti itu. Jadi roh yang datang itu adalah roh. Itu roh atau Yesus? Roh kebenaran yang ada di dalam diri Yesus, dan roh ini kan maksudnya kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh Sang Khalik. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang kemudian adalah seorang. Itu satu. Yang kedua Pak, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ya betul. Nah, berarti menurut Yesus akan datang oknum mengatasnamakan Yesus, betul? Iya. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Kalau Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu yang adalah penyesat, maka kalau bukan yang datang kepada Paulus, Yesus palsunya atau Mesias palsunya atau penyesatnya, lalu yang mana? Karena Yesus mengatakan akan datang. Mana Yesus palsu itu? Jadi maksud saya begini Pak. Jadi ini kan Paulus ya, yang dulunya namanya Saulus. Iya. Di mana Saulus ini adalah anti orang Kristen. Yang mana dia selalu aniaya bahkan dibunuh pada saat itu, dan karena Tuhan mau pakai dia sehingga diyakinkanlah kepada Saulus ini supaya dia yakin bahwa yang aniaya itu adalah pengikutnya, sehingga dikatakan dalam bentuk roh.
Roh Kudus itu yang maksudnya berbicara ya. Cara bahwa ya supaya solusi yakin bahwa yang dibunuh adalah pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Nah, sehingga dinyatakan di situ untuk meyakinkan Paulus bahwa ya, ternyata yang saya aniaya, yang saya anukan selama ini adalah orang-orang Kristen. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, baik. Bukan langsung datang, tapi dalam bentuk Roh Kudus untuk mengingatkan kepada Saulus untuk tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Kira begitu. Baik, Bang. Jadi saya luruskan dulu. Yesus tidak memiliki pengikut yang disebut Kristen. Pengikut Yesus itu disebut ahli kitab atau ahli Taurat atau Bani Israel. Yang disebut Kristen itu adalah pengikutnya Paulus atau pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua oknum yang berbeda. Itu dulu. Yesusnya Paulus dan Yesusnya Petrus itu berbeda. Yesusnya Bani Israel dan Yesusnya Kristen itu berbeda. Itu dulu. Dipahami dulu itu. Tanamkan itu dulu, Pak. Yesus mengatakan bahwa dia terangkat ke langit dan yang datang setelah dia adalah bukan dirinya. Dan Yesus berpesan, waspada akan datang orang mengaku-ngaku namaku, akan datang penyesat. Mengaku-ngaku dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. 20 tahun setelah Yesus mewasiatkan wasiat sakti itu, tiba-tiba muncul benar ada makhluk yang mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan pergi ke sana. Atau ada Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, dan berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, sekarang kenapa Anda percaya? Apakah Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Bukan Paulusnya yang dipercaya, tetapi ajaran Yesus yang dituliskan oleh Paulus. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus yang mana yang mengajarkan Paulus? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Alkitab lah. Yesus itu ada dua, Bang. Banyak, kalau nama Yesus saya banyak. Yang mengaku Yesus itu di Bible itu ada dua. Anak Maria, dan yang satunya kemudian adalah anak Tuhan. Anak Theos yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau niaya. Makhluk inilah yang mengaku Yesus yang membimbing Paulus membuat 13 kitab. Ada tidak Yesus itu membimbing Paulus ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, membimbing Paulus menulis 13 kitab? Tak ada. Tak ada. Tetapi Yesus, makhluk yang datang mengaku Yesus, menurut Paulus telah membimbing Paulus menuliskan 13 kitab. Berarti ada makhluk mengaku-ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Hahaha. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buktikan bahwa itu betul-betul adalah Yesus asli? Sedangkan Yesus asli berpesan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Tuh, kata Yesus dalam Matius 24. Makanya orang Yahudi, Pak,
tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi, jangankan Paulus, Yesus aja nggak mereka percaya. Karena Yesus itu ada juga Yesus penyesat. Ya. Nah itu dia. Nah jadi yang datang kemudian mengajarkan akulah Yesus yang kau aniaya itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat, bintang-bintang akan bertaburan, akan berjatuhan, dan langit akan menggelegar. Itu dikatakan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29. Coba Anda baca. Nah, sedangkan ketika makhluk ini datang mengaku, akulah Yesus, tak ada apa-apa. Tak ada apa yang terjadi. Cuman Paulus sendiri yang melihat cahaya. Muridnya ada yang mengatakan mendengarkan suara, ada juga yang mengatakan tidak mendengarkan suara. Sementara Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua ditandai dengan adanya cahaya yang terlontar, bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang berjatuhan, Pak. Kalau bintang berjatuhan, berarti seluruh umat manusia akan tahu. Tidak mungkin tidak. Sebab bagaimana halnya diterangkan kemudian oleh Yesus dalam Matius 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, dikatakan bahwa bulan tidak akan bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu kata Yesus. Tanda kedatangan Yesus yang kedua adalah bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus asli, tetapi makhluk palsu, Yesus palsu, yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 24, akan muncul Yesus palsu mengatasnamakan namanya. Nah, inilah yang saudara-saudara Kristen sembah, yaitu Yesus palsu yang Paulus ajarkan kepada saudara. Demikian. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi dalam artian bahwa bukan Yesus yang datang secara langsung, yang didengar suara dari padang gurun oleh Saulus, tetapi itu adalah Roh Kudus yang datang menyampaikan, mengingatkan kepada Saulus supaya dia bertobat, janganlah menganiaya orang Kristen. Ini suaranya hilang ya? Suaranya yang hilang apa orangnya yang hilang? Pak Lolon. Aduh. Apa itu lagi tuh? Si aduh. Yang uduhu minan nar. Yaduhu. Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang aku kasihi. Ya, selamat malam. Waduh, ramai sekali nih ya. Ya, gimana? Ya, terusin Bang Yuma, topik tadi Bang Yuma. Iya. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Anda mendengarkan apa yang saya paparkan tadi, kurasa. Enggak, jadi saya kurang memahami. Tadi saya tadi keluar sedikit jadi terpotong, jadi tidak utuh sekali. Jadi gini, Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah Yesus asli. Karena Yesus asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus asli mengatakan kepada muridnya, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus dirinya sebagai utusan Elohim. Itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Tapi menurut makhluk yang datang kepada Paulus,
syarat untuk mendapatkan hidup kekal, keselamatan itu adalah mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini sudah ada dua mata rantai pengajaran yang berbeda. Yesus asli mengajarkan imani dirinya sebagai utusan Tuhan, tapi Yesus asli mengatakan demikian. Yesus palsunya mengatakan imani dirinya setara dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Ini adalah pengajaran yang berbeda. Bahkan kalau Anda melihat, kita lihat ya saudara ya, dikatakan begini, Wahyu 3:21, Yesus akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan. Efesus 4 nomor 10, Yesus naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Wahyu 2 nomor 22, Yesus akan memberikan bintang timur, Halal bin Zakar. Artinya, Yesus yang ada setelah Yesus asli terangkat ke langit adalah Yesus yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, artinya kalau berbicara bintang timur berarti dia mengaku sebagai Lucifer, iblis. Yesus yang datang kemudian kepada Pulau Patmos ini mengaku sebagai iblis. Apa bukti bahwa dia mengaku sebagai iblis? Wahyu 22 nomor 16. Apa kelakuannya kemudian? Ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Maka pesan-pesannya muncul kemudian. Kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di surga maupun di bumi. Itu pesan-pesannya tuh. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah yang terdepan, akulah yang terkemudian. Itu pesan-pesannya. Sedangkan Yesus yang asli jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Aku tidak bisa berbicara dari diriku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan adalah yang bersaksi bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Itu yang asli tuh. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus asli. Nah, setelah Yesus asli, sebelum Yesus asli terangkat ke langit, dia berpesan akan datang setelah dia Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus palsu ini sebagai penyesat dan akan mengajarkan, membawa-bawa nama Yesus dan mengaku bahwa dia adalah Yesus. Setelah Yesus terangkat, betul 20 tahun setelahnya muncul makhluk roh. Padahal di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan, ujilah setiap roh, waspada. Gimana itu akhi? Akhi, gimana itu bunyinya tuh? Waspadalah kepada roh. Ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab akan muncul pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu. 2 Yohanes tadi. Ya. 2 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. 2 Yohanes 4. Bukan 1 Yohanes ya. Iya, iya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Nomor 1 ya, iya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah setiap roh. Ujilah setiap roh, sebab apakah dia itu berasal dari Elohim atau dia berasal dari setan. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia ini adalah pastor dan pendeta. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya? Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan ke kita di sini. Yesus palsunya adalah bom-bom, Yesus palsunya adalah siapa? CP atau siapa yang Anda maksud? Karena Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Setelah terangkat ke langit, Yesus mengatakan
Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan engkau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang kedua kalinya dengan tanda seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan di data selanjutnya dikatakan bintang-bintang akan berjatuhan setelah itu. Kemudian segala upaya yang terjadi, kemudian itu jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Maksud saya, segala sesuatu yang selama ini kita rasakan damai, sejahtera, itu akan mengalami kekacauan disebabkan karena kiamat itu akan muncul. Kuasa-kuasa langit akan berguncang kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan penulis kitab Galatia, Roma, Filipi dan seterusnya, itu bukanlah Yesus. Dengan kata lain, Kristen selama ini menyembah Lucifer alias setan. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bro. Begitu panjang dan begitu melelahkan. Kalau bisa minum air dulu biar agak jangan terlalu capek. Begini, saya melihat dan mendengarkan narasi saudara, ya, Anda mengatakan ada Yesus palsu dan ada Yesus asli, ya. Seakan-akan di sana ada dua pribadi yang asli dan palsu. Tetapi Anda tidak melihat di dalam diri Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia itu adalah manusia sejati. Nah, suatu keanehan di dalam narasi saudara ketika Anda menekankan siapa yang datang kepada Yesus itu. Anda mengatakan itu adalah bintang timur dan lain sebagainya. Dan sudah jelas-jelas di sana bahwa yang datang kepada Paulus di sana itu adalah Yesus itu sendiri, di mana dia ada suara dan mendengar, dia mengatakan, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Bagaimana mungkin engkau menarik dari Kisah Para Rasul ke Wahyu? Kalau mungkin ada di sana bintang fajar, dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang itu sendiri. Dia itu adalah terang, ya. Dimana juga ketika Yesus lahir, ada orang Majus yang datang, yang menuntun orang Majus itu adalah bintang yang menuntun mereka sampai ke tempat lahirnya Tuhan Yesus. Jadi apa? Bintang fajar di dalam Wahyu itu adalah suatu nama yang disematkan di dalam diri Yesus. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang namanya palsu. Itu saling berkesinambungan. Cuma saudara Juma di sini hanya menekankan kemanusiaan dan mengabaikan ke aspek keilahian sehingga Anda menimbulkan suatu paradigma yang mengatakan dia itu adalah manusia. Nah, jadi Paulus, ya, di sini dia itu hanya menerima dari Yesus, perintah dari Yesus. Dasarnya apa? Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 di sana menekankan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Artinya apa? Paulus hanya menerima dan hanya meneruskan apa yang dia terima itu tentang Yesus. Jadi Paulus seakan-akan saudara-saudara ini mengatakan, oh Paulus ini biang kerok. Ya. Tetapi dia di situ di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, dia itu hanya meneruskan apa yang dia terima, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke saudara, silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda mencoba mewakili makhluk yang datang kepada Paulus.
dengan mengatakan Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi ketuhanan. Itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Tak akan pernah Anda temukan. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Itu ajaran Yesus. Berbicara pun Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari diriku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu konsep yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang asli. Tapi ketika berbicara mengenai Kristen, maka Kristen akan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Sehingga muncul kemudian paradigma dogma doktrin. Yesus manusia 100%, Yesus Tuhan 100%. Kenapa demikian? Karena orang Kristen memadukan antara Yesus, antara makhluk yang membawa-bawa nama Yesus, antara makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, dan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Bagi Yesus asli dan pengikutnya yang asli. Tapi Yesus yang palsu mengaku sebagai Tuhan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan melalui nabi-nabinya, Yesus palsu ini kemudian mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia. Coba lihat. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan ini? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan ini? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menaruh rohnya ke atasnya tanpa terbatas. Artinya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan penyampai-penyampai firman yang lain. Tetapi Yesus palsu menuntun nabi palsunya Paulus untuk mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Esa. Berarti si makhluk ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Fakta ini dalil. Kalau ada dua sisi yang berbeda tapi sama-sama Esa, berarti apa ini namanya? Tuhan pencipta alam semesta Esa. Ada lagi makhluk juga mengaku Esa. Yang Esa itu hanyalah pencipta alam semesta. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Qul huwallahu ahada. Hanya satu yang Esa, nggak boleh dua. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus membisikkan nabi palsunya Paulus dengan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Yesus Kristus juga Esa, Elohim juga Esa. Berarti ada dua yang Esa ingin menyamai pencipta alam semesta. Inilah yang diterangkan oleh Yesaya 14 dalam nomor 14 yang disebut Hailale bin Zakar. Bintang timur, bintang fajar. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Kalau di Islam muncul pertanyaan, Bang Suma, sini Bang Suma. Kenapa bro? Aku mau bisik sesuatu. Apa? Kalau yang datang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur ini benar-benar iblis, kenapa emang? Masakan iblis mengatasnamakan dirinya, membuka rahasianya bahwa dia adalah iblis? Kan bukankah bintang timur itu adalah Helal bin Zakar, adalah iblis, Lucifer, betul? Loh, masa iblis mengaku menyatakan dirinya sebagai iblis sih? Apa jawaban Bang Suma kemudian? Iblis mengaku iblis karena iblis membuat makar, maka Allah membalas makarnya dengan makar yang jauh lebih dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iblisnya membuka dirinya sendiri bahwa aku adalah iblis. Apa
yang terjadi? Apakah tak ada orang yang terperdaya? Tidak. Justru karena dia mengaku iblis, mengaku bintang timur, miliaran manusia menjadi pengikutnya. Nah sekarang, kalau kita melihat Yesus yang asli mengajarkan, menjalankan hukum Taurat dengan jelas. Hukum Taurat adalah sumber kehidupan. Tidak ada orang yang selamat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan langit, bukan surga tapi kerajaan langit. Itu salah terjemah. Artinya orang yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat menurut Yesus asli, maka dia akan menempati neraka. Tetapi Yesus palsunya apa? Ketika datang kepada Paulus, "Woi, Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia." Apa paman? Yesus Kristus mati dengan cara terkutuk, dengan menebus kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang membisikkan Paulus menuliskan suratnya tersebut? Yesus yang mengaku bintang timur. Itu pasti. Karena Yesus yang asli mengatakan, kalau kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, lalu kau ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi yang palsu datang, oh enggak dong, hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah skubalon alias kotoran. Oke? Itu kata iblis yang datang merasuki nabinya, memberikan wahyu kepada nabinya, memberikan ilham kepada nabinya, memberikan petunjuk kepada nabinya, Paulus. Coba Anda baca kemudian dalam Galatia 3 tuh. Dari mana ilmunya Paulus dengan mengatakan Kristus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat? Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru orang yang tidak menjalankan Taurat itu kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Siapapun yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Berarti siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, orang itu terkutuk. Tapi Paulus mengatakan justru hukum Taurat itulah kutuk. Coba, apakah Yesus pernah mengajarkan hukum Taurat itu harus hilang? Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan dari hukum Taurat. Lukas 16:17, bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi dalam Efesus 2 nomor 15, ada makhluk datang membisik kepada Paulus, sampaikan, ajarkan kepada ke dunia, bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini apa ini? Makhluk apa yang datang mengaku Yesus, mengajarkan Paulus dengan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli? Pantas aja Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang kepadamu memakai namaku. Sekiranya mungkin mereka dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pantas aja hari ini orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Terlalu panjang. Oke, silakan. Sudah. Sorry. Ya, sudah. Oke. Jadi